Asal-usul Senen, pasar legendaris dari zaman kolonial. Kawasan Senen di Jakarta adalah salah satu pusat perdagangan tertua di ibu kota yang memiliki sejarah panjang sejak zaman kolonial Belanda. Terkenal dengan Pasar Senen, kawasan ini awalnya hanya berupa tanah lapang yang berkembang menjadi pusat perekonomian penting dan pusat budaya pada masanya. Nama Senen sendiri berasal dari hari Senin, karena pada awalnya pasar ini hanya buka setiap hari Senin sebelum akhirnya beroperasi setiap hari. Namun, lebih dari sekadar tempat jual beli, kawasan ini juga menjadi pusat kehidupan sosial dan budaya, termasuk menjadi tempat berkumpulnya para seniman pada era 1950-an hingga 1970-an. Dalam artikel ini, kita akan membahas asal-usul nama Senen, sejarah perkembangannya dari masa kolonial hingga modern, serta peranannya dalam sejarah Jakarta. Asal-usul nama Senen. 1. Berdirinya Pasar Senen oleh Justinus Ving. Sejarah Senen berawal pada 30 Agustus 1735, ketika seorang pengusaha Belanda bernama Justinus Ving mendapatkan izin dari Gubernur Jenderal Abraham Patras untuk mendirikan pasar di luar tembok kota Batavia. Pasar ini awalnya diberi nama Vinkepasar atau Pasar Ving, merujuk pada nama pendirinya. Pada awalnya, pasar ini hanya buka setiap hari Senin, sehingga masyarakat lebih mengenalnya dengan sebutan Pasar Senen. Seiring berjalannya waktu, pasar ini berkembang dan akhirnya beroperasi setiap hari. Keberadaan Pasar Senen ini sejalan dengan pembangunan pasar lain di Jakarta pada masa itu, seperti Pasar Tanah Abang yang didirikan setahun sebelumnya pada 1733. Kedua pasar ini menjadi pusat perdagangan penting di Batavia dan sekitarnya. 2. Lokasi strategis dan perkembangan awal. Pasar Senen terletak di daerah Weltevreden, sebuah kawasan yang pada abad ke-18 mulai berkembang sebagai pemukiman elit di luar tembok Batavia. Lokasinya berada di jalur Grote Zuiderweg, kini Jalan Gunung Sahari, yang merupakan penghubung utama antara Batavia, Jakarta Kota, dan daerah selatan. Karena posisinya yang strategis, Pasar Senen berkembang pesat menjadi pusat perdagangan bagi berbagai etnis, terutama Tionghoa, Arab, dan pribumi Jawa dan Betawi. Senen di masa kolonial Belanda. 1. Senen sebagai pusat perdagangan utama. Pada abad ke-18 dan 19, Senen menjadi salah satu pusat ekonomi utama di Batavia. Pedagang dari berbagai daerah datang ke pasar ini untuk menjual barang dagangan seperti rempah-rempah, tekstil, hasil bumi, peralatan rumah tangga, dan barang kebutuhan sehari-hari. Pedagang Tionghoa mendominasi perdagangan di Pasar Senen, sementara orang Arab banyak yang berdagang tekstil dan parfum. Selain itu, masyarakat Betawi dan Jawa juga berjualan aneka hasil bumi. 2. Era pendudukan Jepang dan perubahan ekonomi. Pada masa pendudukan Jepang, 1942 hingga 1945, Pasar Senen mengalami penyesuaian besar. Jepang mengubah banyak kebijakan ekonomi, sehingga perdagangan lebih dikontrol oleh pemerintah militer Jepang. Namun, setelah Indonesia merdeka pada 1945, Senen tetap menjadi pusat perdagangan yang sibuk. Pedagang kecil, pedagang kaki lima, serta toko-toko tradisional berkembang pesat di kawasan ini. Era 1950-an hingga 1970-an, Senen sebagai pusat kebudayaan. 1. Seniman Senen, pusat berkumpulnya sastrawan dan seniman. Pada era 1950-an hingga 1970-an, Senen menjadi pusat berkumpulnya para seniman, sastrawan, dan intelektual Jakarta. Kawasan ini sering dijuluki Seniman Senen karena banyak tokoh budaya sering berdiskusi dan berkarya di daerah ini. Beberapa seniman dan sastrawan terkenal yang sering berkumpul di Senen antara lain Ajip Rosidi,
Soekarno M. Nur, Wim Umboh, H.B. Jassin. Pada masa itu, di sekitar Pasar Senen terdapat banyak bioskop, toko buku, dan tempat ngopi yang menjadi tempat berkumpulnya para seniman. Salah satu bioskop terkenal pada masa itu adalah Bioskop Grand Senen, yang sering menayangkan film-film lokal dan luar negeri. 2. Pusat hiburan dan ekonomi Jakarta. Pada era 1960-an hingga 1970-an, kawasan Senen berkembang menjadi pusat hiburan dan ekonomi Jakarta. Selain pasar tradisional, di kawasan ini juga terdapat pertokoan modern, pusat perdagangan, hingga hotel dan restoran. Namun, pada 1980-an, popularitas Senen mulai menurun seiring dengan berkembangnya pusat-pusat perdagangan baru seperti Blok M dan Glodok. Era modern, kebakaran dan revitalisasi Pasar Senen. Status kebakaran besar di Pasar Senen. Seiring berjalannya waktu, Pasar Senen mengalami berbagai tantangan, termasuk beberapa kali kebakaran besar. Beberapa insiden kebakaran yang tercatat dalam sejarah Pasar Senen. 2014, kebakaran melanda Blok 3 Pasar Senen. 2017, kebakaran besar kembali terjadi, menghanguskan lebih dari 1.000 kios dan menyebabkan kerugian miliaran rupiah. Setelah beberapa kali mengalami kebakaran, Pasar Senen direvitalisasi menjadi pasar modern dengan bangunan lebih tertata dan sistem keamanan yang lebih baik. 2. Revitalisasi Pasar Senen. Saat ini, kawasan Senen telah mengalami banyak perubahan. Beberapa proyek revitalisasi yang telah dilakukan meliputi pembangunan Pasar Senen Blok 3 dan Blok 6 dengan konsep pasar modern. Renovasi terminal bus Senen untuk meningkatkan fasilitas transportasi. Peningkatan keamanan dan tata kota agar lebih nyaman bagi pengunjung dan pedagang. Pasar Senen tetap menjadi salah satu pusat perdagangan utama di Jakarta, meskipun telah mengalami banyak transformasi. Kesimpulan, kawasan Senen adalah bagian penting dari sejarah Jakarta yang mengalami berbagai perubahan sejak zaman kolonial hingga era modern. Dari awalnya hanya sebuah pasar mingguan yang dibuka setiap Senin, kawasan ini berkembang menjadi pusat perdagangan, budaya, dan hiburan yang berpengaruh. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Pasar Senen tetap bertahan sebagai salah satu ikon perdagangan di Jakarta. Dengan berbagai upaya revitalisasi, kawasan ini masih menjadi bagian penting dari kehidupan ekonomi ibu kota. Sumber referensi: Kompas Megapolitan, Sejarah Pasar Senen, dahulu hanya buka di hari Senin. Okezon, Asal-usul nama Pasar Senen dan sejarahnya. Seni budaya Betawi, sejarah dan perkembangan Pasar Senen tempo dulu. Perumda Pasar Jaya, Pasar Senen.